Action. Halo, jumpa lagi dengan saya Vesnina dalam materi apresiasi seni menghias tekstil. Kali ini ya, saya lihat skemanya di sini, apresiasi seni menghias tekstil. Di sini kita lihat adalah menghias pada tenunan rapat, tekstil tenunan rapat. Ya, tekstil tenunan rapat itu antaranya yang bisa kita buat adalah sulaman putih, ya, sulaman putih dan sulaman berwarna, ya. Nah, yang akan saya bawakan saat ini adalah salah satu dari sulaman putih. Sulaman bayangan ini ya, istimewanya adalah pertama bekerja di bagian buruk. Ya, kita bekerja itu di bagian buruk. Ya, biasa orang menghias bekerjanya di bagian baik bahan. Ini di bagian buruk bahan, ya. Kedua, keindahan sulaman dapat dilihat dari bayangan tusuk hias, ya, bayangan tusuk hias. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi poinnya sulaman bayangan ini adalah pertama dia bekerjanya dari bagian buruk, bagian yang akan dihias. Yang kedua adalah keindahan sulaman itu dari bayangan tusuk-tusuk hias, ya. Tusuk hias yang biasa digunakan adalah flanel dan tusuk hias tikam jejak. Nah, hanya dua itu, ya. Karena apa? Kalau kita lihat, nah ini saya sudah siapkan ini, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, ini adalah gambar kerja. Ya, ini adalah gambar kerja. Saya mencoba membreakdown ya, mengambil dari gambar bentuk asli, kemudian stilasi, kemudian saya rubah menjadi gambar atau ragam hias yang bisa dikerjakan dengan sulaman bayangan. Ya, kali ini saya akan bawakan adalah di jilbab. Ya, ini gambar yang pakai jilbab. Gambar bagian belakangnya ya, jadi saya sudah siapkan juga bahan ya. Nah, ini adalah bahannya nanti ya. Jadi bahannya itu kita ambil adalah bahan yang tembus pandang seperti ini ya. Oke, nih namanya tembus pandang ya. Jadi keindahannya dilihat dari bayangan-bayangan ini adalah umpamanya ini kertas kerjanya adalah bagian baik ya. Yang kelihatan adalah bayangan-bayangan sulaman atau tusuk flanel ya. Nah, ini ya. Jadi tidak semua tetapi hanya sebagian ya. Mari kita melihat persiapannya. Di YouTube saya yang pertama gambar kerja sulaman bayangan sudah saya ceritakan ini. Anda bisa melihat nanti ya YouTube sulaman bayangan Vesnina ya. Ini kita ciplak dulu. Jadi kita perlu adalah kertas yoslah ya, kertas yang bisa menciplak ya. Saya sudah ciplak. Nah, ini sudah saya ciplak. Kemudian kita tempelkan ini di kertas yang tebal ya, karena kita menggunakan tidak menggunakan pemidangan. Nah, kita tidak menggunakan ini. Kita supaya dia datar, kita pakai kertas yang tebal ya. Nah, kalau kertas tebal ini kita ciplak begini kan tidak bisa. Jadi caranya gambar ini diciplak dengan kertas yang tembus terang. Saya sudah lakukan, saya ciplak. Kemudian saya tempelkan dengan double tip. Ya, saya sudah siapkan ini double tip. Ya, tentu kita ukur ya, kita ukur pas di sudutnya ini ya. Ini kita buka. Untuk pakai lem yang lain juga selain double tip juga boleh ya. Oke, kita harus hati-hati.
satu yang belum terbuka. Nah, kira-kira ini ya. Nah, kita merujuk lagi kepada sulaman yang ini tadi, bahwa di sulaman bayangan ini ya kita adalah kelompok sulaman putih ya. Kita ingat sulaman putih ini adalah sulaman yang dikerjakan pada bahan berwarna putih ya. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, akhirnya sulaman putih ini tidak hanya dikerjakan pada bahan warna putih, tetapi warna muda ya, seperti yang saya sudah sebutkan dulu. Warna muda, kalau ini value ada 8 tingkatan warna yang paling yang nomor 2 ya. Kalau ke bawah semakin tua, ini paling semakin ke atas semakin muda. Jadi karena ini warna tua, ini adalah warna muda ya, putih, ini warna tua, ini warna putih ke atas. Nah, ini adanya di nomor 2. Jadi saya coba memilih bahannya, kira-kira warna ini ya, warna ini. Jadi caranya menempelkan kertas yang sudah kaku ini, yang sudah ada ragam hiasnya ya, di tempat yang kita inginkan ya. Nah, kita harus tahu, harus kita ukur ya, harus kita ukur berapa senti bunga ini dari tepi sama ya. Coba kita ukur. Nah, pas 8 ya. Oke, pas 8 cm. Pastikan bahan ini ya, bagian buruk adalah ini, bagian baik adalah yang sebelah sini ya. Nah, untuk memastikannya kita lihat tepi ya, tepi di sini. Nah, tepi yang kusam nih, yang kusam adalah tepi bagian buruk. Nah, nih ya, ini kusam pinggirannya, ini tidak kusam. Nah, ini lubangnya sangat terlihat. Nah, ini adalah bagian baik ya. Kalau yang sebelah sini tidak begitu kelihatan lubang-lubangnya ya. Ini adalah bagian buruk, ini adalah bagian baik. Nah, ini jelas banget nih ya. Nah, ini adalah bagian yang kita letakkan di bawah ya. Nah, ini seperti ini. Tadi 8 cm ya. Kita ukur lagi 8 cm. Oh, 8 cm. Ini 8 cm. Oke. Sudah. Kita bantu dengan jarum pentul. Nah, kita jelujur ya. Jelujur sekeliling yang kertas merah ini. Nah, kita matikan di sini karena kertas dan bahannya tidak boleh diangkat, tidak boleh diputar-putar. Ya, kita berhenti di sini. Satu lagi, kita mulai lagi dari sini. Benang tidak boleh kita buhul 2 kali di sini. Terus
hati-hati jangan sampai bergeser ya. Selalu kita cek supaya jangan ini bergeser. Karena kalau dia bergeser akan susah kita menyelesaikan. Nah, ini seperti ini kan tidak bergeser, masih datar. Ya. Jadi yang satu tangan kita menekan, yang satu lagi menjahit ya. Oke. Nah. Cek lagi, tidak ada yang bertumpuk di sini, ini masih datar. Nah, selesai kita menempelkan ya, bukan memindahkan. Kalau sulaman-sulaman lain ya, motifnya ini kita pindahkan dengan karbon jahit, tetapi ini tidak ya. Jadi motifnya sudah ada di bagian bawah ya, pastikan ini adalah bagian baik, ini adalah bagian buruk. Jadi kita bekerjanya di bagian buruk ya, cirinya bekerjanya di bagian buruk, kemudian menggunakan bahan tembus terang, dikerjakan dengan tusuk flanel dan tusuk tikam jejak ya. Oke, itu dulu sampai dengan menempelkan ragam hias pada bahan. Terima kasih.